Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Balik lagi dengan saya Dwi di Lika-Liku Laki-Laki 55. Di mana ada laki-laki, di situ ada Lika-Liku. Selamat pagi dari Kemiling Bandar Lampung. Dan hari ini hari Jumat tanggal 23 Februari 2024. Dan seperti biasa, kenceng amat. Dan seperti biasa, saya sedang dalam perjalanan. Kok saya sih kagak kurang terdekat gitu kayaknya ya. Kita ganti aja dengan kata aku aja ya. Dan aku lagi perjalanan asik. Aku lagi perjalanan dari rumah ke tempat kerja aku di Pasar Gintung ya. Kurang lebih perjalanan itu 15 menit, atau kalau kita lihat di Google Maps sekitar 6 km ya. Dan seperti biasa kita masuk ke sesi curhat-curhat ya, namanya juga channel pribadi ya, suka-suka lah isinya curhat. Memang kadang-kadang tuh lelaki lagi, pria atau laki-laki itu kadang butuh tempat curhat ya. Kadang curhat ke teman-temannya, kadang kalau udah menikah ke istrinya. Tapi kadang ada sesuatu yang memang benar-benar itu nggak bisa diceritain, atau susah gitu diceritain ke orang lain, karena belum tentu orang lain itu mengerti apa yang kita rasakan. Jadi sebagai laki-laki itu asik. Jadi saya lah gitu. Jadi aku berinisiatif untuk membuat vlog ini. Vlog lagi. Membuat video-video ini isinya adalah tentang curhat-curhat aja. Sebenarnya adalah video YouTube pribadi, guys. Dan hari ini ada keresahan dan keluh kesah yang ingin disampaikan, yaitu rasanya tinggal di perumahan. Sebelumnya aku tuh tinggal di Kemiling tapi di bagian atas. Nah, di sana itu kita nyewa kayak rumah bedengan gitu. Nah, bedengannya itu cuma ada 3. Nah, pintu akses depan itu udah tembok gitu. Jadi ada sedikit jalan, kemudian tembok, jadi bukan lalu lalang orang gitu. Kemudian pada pertengahan tahun lalu kita memutuskan pindah, karena di situ kita memutuskan untuk membawa orang tua kita atau mertua aku untuk tinggal di Bandar Lampung, untuk tinggal di sini. Sebelumnya mereka tinggal di Lampung Barat ya, jauh dari sini. Terus adalah beberapa perbedaan yang saya rasakan gitu setelah tinggal di perumahan. Dan saya sekarang tinggal di perumahan BKP atau Bukit Kemiling Permai. Jadi di situ benar-benar perumahan yang padat banget dengan penduduk, karena kanan kiri depan belakang itu semuanya isinya rumah gitu. Dan hal yang kurang menyenangkannya adalah, atau perbedaannya adalah kurang terbiasa dengan tetangga gitu. Tetangga apalagi tetangga di kota-kota itu, di perumahan-perumahan itu ya orangnya agak cuek-cuek gitu sih ya, yang pada akhirnya membuat kita akhirnya ya cuek juga. Soalnya kalau waktu ditinggal di Kemiling atas di rumah bedengan itu, kita tuh di depan rumah tuh nggak ada tetangga gitu, karena kita aksesnya ditutup tembok. Tetangga tuh paling ada di samping kirinya gitu. Dan ini kita dihadapkan memiliki tetangga ada di depan
kanan dan kiri itu adalah tetangga semua, yang pada akhirnya mau nggak mau kita harus saling menyapa gitu, terutama tetangga bagian depan, karena apa ya, mereka itu sering ada di depan rumah gitu, di terasnya gitu, duduk-duduk ngobrol. Itu sebenarnya sedikit membuat apa ya namanya ya, agak kurang nyaman bagi saya, karena bagi saya lagi kurang nyaman bagi aku, karena kenapa ya, kalau ada tetangga di depan rumah tuh kayaknya mau keluar aja jadi males gitu, kalau nggak terpaksa banget, karena ya tetangganya kenal nanggung gitu, kadang-kadang nyapa, kadang-kadang enggak gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau tetangga yang istrinya itu enak gitu orangnya, kita nyapanya tuh enak, karena orangnya juga kayak nggak cuek gitu, mau bertanya balik lah minimal kan. Tapi nggak tahu kalau sama yang laki ini, malah dia yang sering banget di depan teras lagi duduk, kadang kalau malam dia ngerokok, pagi-pagi udah ada di depan teras ngopi. Jadi kan kadang-kadang kita butuh aktivitas di luar, kayak kita beresin halaman depan, nyapu gitu. Jadi kayak gimana ya, kadang-kadang jadinya agak males keluar gitu kan, karena aduh ada tetangga nih gitu. Atau memang aku aja yang memang apa ya, kekurangan aku lah ini untuk bisa bersosialisasi agak susah gitu kepada orang-orang baru, terutama orang-orang yang tipikal seperti itu gitu. Mungkin kalau orangnya ramah ya kita juga mungkin ikut ramah sih, tapi pada akhirnya sih akan sulit gitu, agak sedikit kurang nyamannya di situ. Selain itu, rasanya tinggal di perumahan adalah satu adalah air sih. Karena air di Bukit Kemiling Permai, perumahan BKP itu menggunakan PDAM. Jadi sempat waktu itu ada sekitar 3 bulan atau 4 bulan itu orang-orang BKP atau Bukit Kemiling Permai itu kesulitan air gitu, karena memang PDAM-nya sedang perbaikan. Jadi aduh, pokoknya seminggu tuh pernah sama sekali air nggak mengalir. Ya mau nggak mau lah, akhirnya kita pusing juga untuk mandi, untuk piring, apalagi kita ada orang tua juga di rumah, untuk kebutuhan mereka mandi, ke WC, kamar mandi. Aduh, pokoknya kayaknya tuh kayak cukup sekali aja sini di perumahan ya, terutama untuk yang PDAM ya, untuk airnya, karena membuat kita tuh sangat bergantung banget akhirnya untuk air gitu. Mungkin tips dan trik untuk kedepannya, untuk terutama diri saya sendiri, untuk aku sendiri kedepannya mungkin nyari rumah atau bangun rumah itu yang airnya itu sumur sendiri lah ya, atau airnya nggak PDAM gitu, karena sudah cukup satu kali aja udah bikin kapok tinggal di perumahan, karena ya pertama akses air yang sulit gitu. Selain itu gimana ya, tinggal di perumahan itu semua rumah-rumah itu di sana semuanya dipagar tinggi gitu kan, jadi kesannya kayak memang tertutup orang-orangnya gitu, nggak mau bersosialisasi, yang pada akhirnya kita juga membuat kita itu terbawa juga, akhirnya kita ya gimana dengan lingkungan seperti itu, untuk menjadi ramah ya agak sulit. Jadi ya nggak mau kita menjadi orang yang cuek juga akhirnya sih. Ya kurang lebih keluh kesahnya seperti itu. Intinya adalah mungkin dipikir-pikir ulang, kalau mau tinggal di perumahan kita memikirkan yaitu faktor
ketersediaan air dan juga lingkungan warga-warga sekitarnya lah. Dan alhamdulillah aku udah nyampe nih di gangnya, hampir di tempat kerjanya. Jadi sekian untuk sesi curhat kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.